bakal coba untuk ikat ke arah seorang Chow-nya dengan ngebawa glue juga di tangan Kraken Gwen. Oke, itu dia 10 hero yang sudah diamankan oleh Kraken Gwen dan juga pemain-pemain dari Bigetron Era yang sudah menyandang 1 poin atas tim Kraken. Kita akan lihat apakah di game yang kedua akan ada pencurian poin atau ternyata Bigetron berhasil menutup kemenangan dengan poin 2-0 di match kita yang kedua. So, kita bakal lihat visualisasinya ya, Nevin. Sebetulnya ini cukup tricky sih. 4 hero melee dan semi range dari Faramis yang kalau kita tahu dia damage-nya nggak basic attack, ya kan? Ini untuk ngamanin karya Tarja sebetulnya agak tricky sih. Butuh damage banget sih. Tapi sedikit informasi, All In Trade is this international partner of YSL Season 7. Unlock the secrets of the financial markets with All In Trade and start your epic journey to become a finance legend. All In Trade is a foreign broker licensed by VFSC. Making investments carries inherent financial risk. Please read the terms and conditions to fully understand the risk involved. Yes, thank you for the information, Nevin, and back to the game. Dimana di area top lane ini pertemuan antara Esmeralda cukup sengit, dua-duanya masih sama-sama independen karena fokusnya di sini masih sama-sama cari karya EXP terlebih dahulu ya, leveling lah antara Vivian dan juga dari sisi Ciwai, dan lihat terror effect yang benar-benar mengganggu nantinya di menit-menit ke depan juga harus diwaspadai sebetulnya, dan juga bagaimana Vivian menargetkan ya dari area Chow yang memang kita tahu betul flanking menculik karya satu pemain penting yang menjadi karakteristik dari Chow ketika ada menjadi dari sisi roamer. Nah, kalau ngeliat dari sisi top lane-nya nih antara DP menggunakan Esmeralda dan juga Chell yang menggunakan Cloud. Sebenarnya secara basicnya yang punya range, yang punya jarak itu akan jauh lebih unggul di sisi early game. Tapi kalau misalnya udah masuk ke area mid game, ke the late game mungkin bakal sedikit berbeda karena mereka bakal lebih bermain secara team fight. Siapa ya nanti kalau misalnya bisa ke arah seorang Chell, tapi sekarang kita bakal lihat di area mid lane juga. Bouncing wall udah dibuka dan sudah ada bayangan first blood, bahkan bisa disecure oleh seorang Vival di bawah 2 menit yang pertama. Ichiwai mulai dikejar tapi setidaknya untuk bisa menciptakan space di sisi mid lane terlebih dahulu karena target mereka berikutnya menuju ke arah Turtle. Yes, satu untuk Nothing, dan lihat Fumiko beserta dengan sini udah mulai coba untuk cut terlebih dahulu supaya rotasinya bakal enak lagi. Karya objektif Turtle, kontribusi dari area sisi Fumiko juga sangat dibutuhkan untuk objektif tersebut, dan Kraken dari Vanilla itu sendiri nggak mau tinggal diam. Dia juga udah mulai didampingi oleh Fulicoy di area titik krusial untuk melakukan kontes, sedangkan Fumiko sudah mulai berfokus. Vivian, Shinko ke depan, mendang dan cancel begitu saja, sedangkan Split selalu menunggangi karya Vivian yang harus ditumbangkan, tapi lihat Vival masih coba untuk sibuk berkutat. Tapi sudah di open. Apakah dari kontes di sini berhasil diamankan? Tapi ternyata tidak. Turtle Lane by Aluhat berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Bigetron Era. Pertukaran dari Turtle di mana? In my humble opinion ini tidak terlalu adil untuk Kraken Gwen. Iya, masih ya terlalu jauh dengan atribut yang dapatkan ketika mereka berhasil men-secure turtle-nya. Tapi tadi yang menarik adalah adanya efektan dari seorang Fumiko langsung menahan beberapa pemain. Dan jangan lupa untuk kalian berikan pesan kepada para pemain yang sedang bertanding karena sekarang sudah ada Tyrant's Rage dan juga Tyrant's Revenge. Jadi bukan seorang Ichiwai mengincar ke arah seorang Chell, tapi itu nggak akan berhasil. Posisinya terlalu dekat dengan outer turret dari Bigetron Era yang masih bisa memberikan damage untuk para pemain dari Kraken Gwen. Dan sekarang pun Vivian bakal coba untuk menendang satu pemain tertundak sudah. Jadi bakal langsung bisa dieksekusi oleh para pemain Bigetron Era, tapi masih ada satu ke altar yang dibuka, membuat 3 pemain saja bisa mulai terlebih dahulu. Yang sudah ngedapetin eliminasi yang cukup banyak, hanya mendapatkan 1 eliminasi saja. Yes, 1 pemain down tanpa adanya pertukaran, sedangkan di area top lane sedikit demi sedikit Chell mencuri dari area objektif teritorial Gold Shield sebelum hilang di menit kelima nantinya. Tapi lihat sudah ada 1 buah Falling Star Moon, kolaborasi dari Vanilla masih bisa dihindari dengan area 1 buah Battle Mirror Image sebetulnya dari area si top lane yang dikeluarkan oleh seorang Chill. Sedangkan tadi ada Shadow Stampede dan Ghostbuster yang menarik Vivian ke area teritorial di mid lane, tapi belum ada follow up. Tapi lihat 1 member yang numpang lewat ditendang begitu saja, di follow up dengan area 1 buah ikan yang langsung mengejar mengarah ke restoran Vivian di all-in dengan ada 1 bayangan soal panel ke Ninja mengarah ke Vanilla yang low HP, dan 1 pemain down mengarah ke area Ichiwai yang akan tumbang, tapi bakal di follow up lagi dengan ada 1 buah damage yang dikeluarkan oleh
seorang Chell membuat 2 pemain down dan again tanpa adanya member dari Bigetron Era yang tumbang di area objektif tersebut. Soalnya posisi dari seorang Vival sekarang bebas banget sih, nggak ada yang bisa ngejar untuk tubuh aslinya. Sekarang Yipi Slayber bakal menjadi satu target efek rival yang membuat Yipi bingung harus kemana, dan akhirnya dia masih bisa melarikan diri. Tapi keberadaan dari seorang Vivian yang akan cukup menghantui untuk para pemain Kraken Queen, yang dimana mereka sekarang harus mulai menjaga dengan adanya turtle yang bisa disecure oleh Bigetron Era. Pelatihan gol juga diamankan oleh Bigetron Era. Namun charge dari seorang Ichiwa di cancel begitu saja, gak akan ada sebuah inisiasi kecuali dari Bigetron Era. Sekarang udah mulai menendang satu pemain, yaitu seorang Yipi, dan ditahan dengan adanya seorang Ichiwa. Vivian pergi terlalu jauh, nampaknya apakah bisa melarikan diri? Masih ada sebuah flicker. Di sisi lain pun kita ngelihat adanya fight yang sama, 2 berbanding 2 pemain, dan kali ini udah ada grab yang terbuka dan Vival yang harus tumbang. Yes, ada 2 titik pertempuran yang berbeda yang menewaskan Vival di area sisi lainnya, membuat Kraken Queen setidaknya ada sedikit pertukaran dari banyaknya gempuran yang sudah terjadi, dan ini dimanfaatkan oleh mereka untuk akhirnya menyentuh objektif netral dari Turtle yang sudah mulai mereka tarik ke daerah teritorial. Tapi lihat Vivian, Chini, dan Bumi di karya ke depan untuk memberikan distraction. Mampukah dia menendangkan terjadi mengarah ke area satu pegang retribution, dan lihat Chell-nya membuka karya satu blazing duet, tapi Turtle masih bisa diselamatkan dengan adanya damage yang dikeluarkan oleh seorang Ichiwai. Belum berhenti sampai di sana, di mana udah satu pemain yang ditunggangi, which is Chell, yang masih coba untuk bertahan. Udah ada satu buah imitasi dari Cloud Altar, tapi masih belum cukup untuk bisa menyelamatkan dari seorang Chell, membuat Chell tewas tanpa ada pertukaran, dan 2 objektif kini berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Kraken Queen. Ini angin seger banget sih buat Kraken Queen, karena mereka berhasil ngedapetin objektif turtle dengan adanya penculikan dari seorang Ichiwai dan juga eliminasi. Bahkan Vivian sekarang dipukul mundur supaya mereka bisa ngedapetin ke arah outer turret di area mid lane. Tapi masih ada seorang Vival juga yang cukup menahan sebenarnya, tapi Deadly Catch dikeluarkan supaya Vival bayangannya bisa langsung hilang. Dan lagi-lagi jangan lupa buat teman-teman untuk download Halo App dan kirim pesan melalui Halo App. Berikan dukungan untuk teman-teman yang sedang bertanding, entah itu untuk Kraken Queen maupun untuk Bigetron Era, di link yang ada di description box, dan juga udah di-pin sama Mimin WSL. Yoi. Dilihat di area top lane sana, akhirnya ada satu bangunan turret yang berhasil diruntuhkan. Belum ada mirroring dari Bigetron Era karena 2 pemain dari Kraken Queen juga dengan secara cekatan melakukan clearing dengan sangat cepat di area bottom turret yang dia miliki. Tapi di area top lane terlihat dengan area 3 posisi pemain dari Bigetron. Mereka bakal coba untuk mulai menjalankan tugasnya untuk meruntuhkan satu buah sektor bangunan turret yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Kraken Queen. Posisi dari angka objektif yang diamankan itu 1 sama, dan bahkan tadi kalau kita lihat juga dari pemain-pemain Kraken Queen, mereka udah mulai bisa menyesuaikan diri dengan komponen hero yang sudah mereka amankan. Perbedaan tidak menjadi masalah, bahkan kalau kita lihat juga mereka memberikan perlawanan yang cukup berarti, berbeda sangat jauh sebetulnya dengan game yang pertama tadi. Dan kini dari teman-teman Bigetron Era, mereka benar-benar mencoba untuk menyesuaikan diri dari tempo permainan yang coba untuk diciptakan oleh Kraken Queen, karena lihat fokus dari Pislebeu sudah mulai coba untuk mempoking karya turret yang ada di area bottom lane. So ya, turretnya udah mulai dikikis ya perlahan, tapi pasti dan lihat dari seorang Vivalnya masih ngejar banget ke arah seorang Kia, dan akan langsung ditumbangkan begitu saja Vivian. Dan juga seorang Chell udah mulai kehilangan beberapa HP-nya, mau nggak mau harus mundur dari Kraken Queen. Kemungkinan besar mereka bisa ngedapetin untuk turret yang sekarang kini mengamankan satu ultimate, yaitu Deadly Catch. Ini bakal cukup berbahaya ketika nanti bertemu ke area turtle, tapi Bigetron Era mereka dibalaskan sih untuk di game kali ini. Mereka kehilangan 3 outer turret di menit yang ke-7, dan ini bakal menjadi bahaya karena turtle-nya pun ini bisa menjadi satu perebutan untuk Kraken Queen dalam kondisi yang sama. Satu flicker bahkan nggak menghasilkan suatu apapun, malahan Vivian yang terkena damage dari Kraken Queen. Yes, tidak ada satu hero yang bisa dia culik. Ini menjadi satu informasi penting juga sebetulnya buat teman-teman dari Kraken, bahwa tidak ada nantinya combo Vivian dengan flicker Dwarf Dragon. Sedangkan Turtle belum sempat untuk dieliminasi oleh kedua jungler, sehingga kini berubah di menit ke-8 menjadi Lord yang pertama. Udah mulai ada opsi di titik krusial yang diisi, bahkan juga udah mulai ada pemancingan sebetulnya keributan dari Vanilla yang di game pertama tertinggal dari segi leveling. Kini udah mulai menyesuaikan diri, bahkan Lordnya belum mau di-reset. Fumiko mengarah ke area lini belakang pertahanan dimiliki oleh Kraken Queen, dan bahkan Deadly Catch di open gitu saja. Di sisi lain Vanilla terjebak dengan ada satu buah lingkup yang cukup sempit, di follow up lagi dengan Cloud Altar. Tapi lihat Vanilla, sang pemegang Retribution pun berhasil di pick up double kill, berhasil di-secure oleh Vival dengan bayangan semua melalui panel Ninja dan Vivian. Mendang karya satu pemain dengan area 2 Dragon membuat 3 player Kraken Queen tumbang, dan 2 pemain tersisa
bisa disibukkan untuk melakukan clearing terhadap laning phase, dan masih ada perlawanan yang datang dari seorang GP melalui Falling Starmu, tapi Cini masih bisa flick out ke area belakang. Itu hampir banget sih. Kalau misalnya berbeda sepersekian detik aja, mungkin jadi bisa ditumbangkan tadi. Tapi untuk sekarang ada efek tahun yang masuk karena serang Ichiwai Fumieko mencoba untuk mengusir siapapun yang ada di sekitar area Lord, karena untuk Lord kali ini sepertinya akan dihak milik oleh Bigetron Era dan Kraken Queen. Mereka harus coba untuk melakukan full defensif sekarang karena keadaannya mulai disamaratakan lagi oleh Bigetron Era, bahkan disusul dengan gold yang unggul di angka sekitar 2000 gold. Fight di area mid lane ini benar-benar keras banget ya kalau kita lihat tadi bagaimana penggunaan Pinnacle Ninja dari seorang Vivalnya bisa ngedapetin double kill, dan dibantu juga pastinya di sisi lini depannya oleh seorang Chini, oleh seorang Vivian juga, dan perlahan tapi pasti mereka akan segera mendekat ke area base dari Kraken Queen karena tendangannya udah mulai terjadi. Tyrant's Revenge udah mulai dibuka juga karena seorang Fumieko masih bisa melarikan diri karena backupan damage dari Bigetron Era di bagian belakang pun masih begitu banyak menghantui Kraken Queen. Yap, dan kalau kita lihat juga di sisi lain di area mid lane sudah ada satu buah serangan yang diberikan oleh seorang Vival, dan bahkan satu nyawa tersebut pun sepaket dengan adanya turret yang berhasil dihancurkan oleh dua pemain dari Bigetron Era. Lord masih berada di posisi yang cukup jauh, tapi dengan keadaan seperti ini Bigetron yang tadinya benar-benar dipersulit untuk menembus pertahanan yang baik oleh Kraken Queen, slow but sure mereka udah mulai bisa menghancurkan beberapa inner masing-masing turret dari teman-teman Kraken, dan kini mereka udah mulai coba untuk mundur lagi secara perlahan karena mereka tahu betul mereka nggak boleh terlalu overcommit. Mereka harus mulai nunggu sinkronisasi dari komposisi hero yang seperti ini pun harus berjalan karena Lordnya sudah mulai mengaktifkan dua pasif dari base turret yang dimiliki oleh Kraken. Bahkan kita lihat juga penalti ninja udah mulai dibuka, Vivian maju ke depan dan menendang karya satu pemain Airborne. Efek pun dikeluarkan begitu saja mengarah karya Felicio, dan satu pemain down dengan damage yang diberikan oleh seorang Chini. Mengarah karya Mega Kill yang berhasil diamankan oleh seorang Vival. 3 member tersisa bakal coba untuk mengajar karya base karena lihat satu pemain tambahan pun ikut tewas. Cel bakal coba untuk mulai meng-clearing dengan satu blazing duet, tapi dua pemain Kraken Queen still survive dan belum ada wave minion yang cukup mumpuni untuk pemain dari Bigetron Era yang membuat mereka mundur lagi. Iya, harus lebih sabar sekarang. Kraken gue juga mengeluarkan wave minion mereka, tapi ternyata dari Bigetron Era nggak mau pulang untuk sekarang. Bahkan Vivian dengan HP bar yang benar-benar terbatas banget, dia masih mencoba untuk mempertahankan dirinya di area depan sampai setidaknya wave bisa di-clear dengan cepat. Item decision sudah mulai terlihat juga kali ini. Vival dengan adanya Corrosion, DHS, Golden Staff, Levic, attack speed yang begitu tinggi menjadi satu kunci permainan di game kali ini juga untuk seorang Vival, ditambah dengan adanya penetrasi dari DHS dan juga Levic Roar. Sedangkan untuk teman-teman dari Kraken Queen sebenarnya ini satu item yang benar-benar ngasih damage banget sih. Ada Hunter Strike, Levic, dan juga menuju ke arah Blade of Despair dari seorang Vanilla. Jadi impact dari Deadly Catch-nya nggak cuma menahan pergerakan atau mobilitas dari Bigetron Era, tapi mereka juga bisa ngasih damage yang maksimal. Masalahnya Vivian sekarang sudah mulai terjebak, masih bisa melarikan diri dengan Jet Kundo dan juga Shunpo. Yes, kita lihat Kraken Queen mereka bakal coba mundur secara teratur, tapi nampaknya dari area gerakan tersebut bakal di-denial begitu saja dengan ada satu buah serangan yang diberikan oleh seorang Fumieko. Dan dari titik krusial tim fight jual beli serangan yang terjadi tidak menumbangkan nyawa satu sama lain. Dan bahkan ini bersamaan dan beriringan dengan datangnya Lord Enhance di menit yang ke-12 yang sudah mulai muncul. Kita bakal lihat perbedaan networknya udah mulai signifikan dipegang kendali oleh Bigetron Era. Tapi perbedaan di sini nggak membuat Kraken Queen seperti game yang pertama. Mereka udah mulai berani keluar dari teritorial, bahkan mereka berani kayaknya untuk mulai melakukan kontes karena pokingan dari Gel memancing pemain-pemain dari Kraken Queen berada di area objektif tersebut. Ya menurutku kali ini Kraken Queen lebih pede sih dengan hero-hero yang mereka bawa juga, meskipun ya damage-nya bisa dibilang cukup minim, tapi dari segi defensifnya mereka bisa menjalankan hal itu dengan sangat amat baik, terutama untuk penggunaan full ultatnya yang sadar tadi selalu on time, membuat Bigetron Era kehilangan beberapa resource. Tapi sekarang Felicio sudah mulai menjadi target utamanya. Tabrakan yang on point banget, 3 pemain bakal tertangkap oleh seorang Kubra dari seorang Ichiwa dan Chidi yang kali ini harus ditumbangkan pertama kalinya. Grab bahkan menunjukkan seorang Vivian dan dikasih buka. Tapi Fumieko bersama seorang Chel bakal coba untuk memberikan perlawanan dari segi damage outputnya. Bahkan seorang Vival masih cukup santai di sana untuk bisa memberikan perlawanan, tapi Vivalnya udah mulai kembali ke bentuk aslinya dan bakal dieksekusi shutdown dari seorang Vanilla. 2 pemain hilang tanpa adanya pertukaran sama sekali. Wow. Inisiasi dari Ichiwaya bagus banget sih tadi. Yes, bagus. Padahal posisi dari Vanilla tadi masih jauh sampai pegang Retribution, itu dimanfaatkan mungkin oleh teman-teman dari Bigetron Era. Tapi Ichiwaya dan juga follow up dari Bislow itu yang membuat akhirnya Bigetron Era mereka kehilangan 2 pemain mereka tanpa ada pertukaran, dan ini dijadikan ajang untuk pemain-pemain dari Kraken Queen masuk ke area Lord Enhance by Halo F.
Halo App, dan lihat Bigetron Era tidak mau mundur begitu saja. Mereka bakal coba untuk maju tak gentar berikut untuk mulai mendapatkan kompensasi dari hilangnya Lord yang pertama, yang kedua, dan shutdown. Tadi momen dari replaynya. Ya itu tuh ngeri banget ya, 3 pemain soalnya yang langsung didapatkan. Vivo memang sempat memberikan perlawanan kali ini, tapi dengan adanya call altar, damage-nya jadi nggak masuk, nilainya melarikan diri. Dan Vivo ketika udah balik ya, Shadow-nya udah nggak ada, ya Vivo bisa langsung ditumbangkan dengan jauh lebih mudah. Sekarang ketika Lordnya mulai muncul di area mid lane, masih bisa ditahan seharusnya ya. Apalagi kalau kita ngomongin ke arah perbedaan gold, nggak ada perbedaan yang terlalu berarti. Bahkan Vival juga masih mencoba melakukan perlawanan, tapi Ichiwa yang mendapatkan 1 target lagi. Sayangnya terlalu jauh posisi teman-temannya yang lain. Kia bahkan harus dibangkan, untungnya masih ada pasif juga membuat dia hanya butuh 9 detik untuk kembali lagi ke dalam line of dump. Yes, lihat tidak ada pemanfaatan laning karena mereka disibukkan untuk melakukan di pagi area mid lane. Lihat Warp Break dikeluarkan begitu saja mengarah ke seorang Felicoy, tewas ketika tanpa dia pertukaran. Di sisi lain Penalty Ninja again and again menghantui berapa pemain dari Kraken Gwen yang sibuk mundur secara teratur, sedangkan Vivian kembali maju ke area depan mencari target untuk ia culik dengan Warp Dragon-nya. Dan Chell pun ready untuk nantinya memberikan basic attack area 1 base middle turret. Kraken Kia nyaris saja tewas dari adanya serangan yang diberikan, tapi lihat Pipal masih mau memberikan distraction. Merasa cukup puas. Bigetron Era reset lagi mundur, nggak mau terlalu terburu-buru karena wave mini juga belum mengarah ke area mereka sih. Karena lihat posisi dari minion Kraken Gwen sebenarnya jalan di masing-masing landing phase. Ya, ini Vivian juga harus mundur sih sekarang. Gak bisa berada di posisi yang terlalu sembarangan juga, mengingat Kraken Gwen udah punya damage yang cukup maksimal. Esmeralda dari seorang Yipis Lebo juga pastinya bakal dibuild ke arah damage. Ada Starlium Sight, ada Feather of Heaven juga, tambah dengan ini 1 Winter Lancet sebagai item penyelamat nantinya. Untuk dia sendiri sama, ini bakal ke arah Magic Power juga. Ada Enchanted Talisman, ada Lightning Touch dan juga Clock of Destiny, ngebuat akhirnya nanti untuk cooldown reduction-nya akan semakin tinggi. Atributnya juga bisa digunakan dengan baik oleh seorang Kia meskipun 5 kali ditumbangkan, tapi ada beberapa momen yang akhirnya ngebuat Kraken Gwen bisa ngebalikin keadaannya juga. Bigetron Era somehow setelah banyaknya pressure yang mereka dapatkan, kali ini mereka masih memberikan perlawanan ditambah dengan hanya The Way of Dragon yang connect, tapi Felicoy masih bisa melarikan diri. Yes, dengan split terpantau ada satu buah Holy Crystal yang dikantongnya oleh YP yang hingga dengan detik ini sebetulnya belum terpick off. Ditambah lagi follow up di menit-menit krusial, ya ini masuk menit ke-16 juga udah mulai terpantau menguntungkan pemain-pemain dari Kraken Gwen yang sebetulnya harus diwaspadai juga oleh teman-teman dari Bigetron Era. Bagaimana sinkronisasi dari Ichiwa dan juga Yipin udah mulai terbentuk sehingga momen-momen yang didapatkan oleh Kraken Gwen udah mulai menguntungkan mereka. Dan kalau kita pantau dari area kejauhan di sini, Chell diutus untuk mainin karya laning jauhnya, nge-clear karya wave minion. Felicio yang mengetahui akan hal tersebut tidak tinggal diam, tapi Lord yang ketiga, ini Lord belum evolve, sudah mulai hadir dan bahkan sudah mulai dipancing oleh pemain-pemain dari Bigetron Era. Ya ini tarik ulur gaming ya akan dilakukan oleh Bigetron Era sepertinya, tapi Fumieko udah kehilangan setengah nyawanya. Bukan jadi hal yang baik untuk memaksakan ke arah Lordnya dengan kehilangan 1 pemain yang harus melakukan recall terlebih dahulu. Dan untuk Kraken Gwen pun sama, 1 pemain harus diutus ke bagian bottom lane untuk melakukan clearing wave minionsnya karena terlalu jauh nantinya dan terlalu berbahaya ketika fightnya di-extend terlalu lama oleh Bigetron Era. Dan mungkin kita bakal berharap lagi untuk seorang Ichiwa, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah teman-teman dari Kraken Gwen dalam posisi yang tepat untuk bisa nge-backup Terence Range dan juga Terence Revenge dari seorang Ichiwa nantinya. 1 ultimate dari seorang rivalnya udah mulai terbuka, 1 informasi yang cukup mahal juga untuk Kraken Gwen, dan call to play akan segera dibuka kali ini dari seorang Chell. Melihat posisi tersebut, tapi charging dari seorang Ichiwa akan langsung connect ke bagian depan, tapi nggak ada siapapun di sana, membuat fungsi ball yang kali ini harus terbuka dari Kraken Gwen yang harus tarik mundur. Ya, Lordnya terreset lagi dan lagi, sedangkan wave minion di area bottom lane ini berhasil dijalankan oleh Hippie. Fumieko bakal coba untuk mulai menjegalkah? Sudah ada 1 Bite Iron Revenge yang dikeluarkan hanya untuk memberikan gertakan semata dari pemain-pemain dari Kraken Gwen. Karena dari momen krusial nyaris tim fight terbuka di area sisi Turtle Pit tidak diberikan oleh respons jauh dari kedua belah tim yang buat tidak ada korban jiwa. Lagi-lagi kita akan lihat tentunya permainan dari laning jauh yang dijalankan oleh kedua belah god laner masing-masing yang sudah mulai melakukan pertemuan. Dan bahkan di sini kita lihat nyaris saja dari area Yipi-nya ditumbangkan, masih bisa mendinau Winter Tanjakan menyelamatkan nyawa dari seorang Yipi. Blazing Duet yang terbuka pun belum
cukup untuk bisa mengklaim karya 1 point kill, membuat GP masih bisa survive. Wah itu sakit banget sih Esmeralda-nya ya. Jadi mau nggak mau harus sama-sama disengage karena resikonya juga terlalu besar kalau misalnya satu pemain hilang. Ini Lordnya bisa langsung digas sih oleh siapapun yang mendapatkan keuntungan tersebut. Dua base turret dari Kraken Gwen udah hilang, ini ngebuat mereka justru jadi lebih sibuk sekarang untuk nge-manage ke arah wave minion ya. Sedangkan Bigetron Era dari tadi mereka bakal coba untuk cari momentum yang tepat. Fumieko udah mulai maju ke bagian depan, Vivian juga cari momentum yang tepat, tapi damage dealernya gak ada di sekitar area Lord. Hanya ada seorang Vival yang bisa maju dengan Pineapple Ninja-nya yang sekarang juga udah mulai masuk. Sedangkan di bagian bottom lane, dua pemain dari Bigetron Era akan coba untuk melakukan trapping. Sayangnya, Felicia masih bisa melarikan diri juga, sedangkan Vivian dan juga Fumieko cukup terjebak sepertinya dengan adanya 3 pemain yang benar-benar tebal banget, susah banget untuk bisa di burst down dari segi damage. Yap, jual beli serangan lagi-lagi intens terjadi, tapi kembali tidak adanya hero yang tumbang dari masing-masing pemain. Dan bahkan kalau kita lihat Lord ini dari tadi hanya ditarik ulur saja. Thank you buat helpnya, semangat Kia, karena Kianya dari tadi benar-benar bisa memberikan Cold Altar juga coveran cukup baik. Tapi lihat sudah ada satu baduan Dragon yang dikeluarkan begitu saja. Follow up dari seorang Chini membuat satu pemain down finally. Dan lihat sudah ada satu buah split-split, satu pemain seorang diri coba untuk mulai maju lagi karena satu pemain. Dan lihat follow up yang datang dari seorang GP membuat Vival pun tumbang. Kraken dari Valijoy tidak bisa mundur kemana-mana, membuat 3 pemain dari teman-teman Kraken Gwen pun tumbang seketika pertukaran atas hilangnya seorang Vival. Vanilla tertinggal di rombongan, mencoba untuk bertahan hidup dengan ada deadly catch yang dia miliki, sedangkan Chell sibuk untuk melakukan cleaning service agar bisa melakukan strike push. Dan Vanilla immortality yang terbalut dalam tubuhnya dipecahkan begitu saja, dan killing spree berhasil di secure. Kia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, bakal fokus untuk melakukan clearing, tapi lihat damage yang diberikan oleh seorang Chell, wipe out, dan Pacer expose game yang kedua jatuh di tangan pemain-pemain dari Bigetron Era. Setelah 20 menit akhirnya Bigetron Era berhasil mengeksekusi base terakhir dari Kraken Gwen, dan nice try banget